أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي بسط لنا بالسات الأنس والمحبة وقبل عمل حجات البيت فعمله معاملات الأحبة. أحمد جل من يحمد ويذكر واشهد أن لا إله إلا الله أدل من جدل وكفر. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله خير من حج واعتمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحلل مسلم وكبر. أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل المقدار وعيد جامل الشعار فتقربوا إلى ربكم الجليل بالأضحيات فإنه سنة أبيكم إبراهيم خليل واتبعوا نبيكم في فعله من إراقة الدم مثل هذا اليوم العظيم. وإنه اليوم الذي ابتلى الله خليله فيه حيث أمر بذنبه ولده في المنام فامتثل إبراهيم أمر ربه فقال يا بني إني أراكم في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صبيرا ولا أعصي أمر الله أمر الملك الأعلم. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari yang sangat besar yang penuh pelajaran dan iktibar. Di dalam agama Allah, agama Islam ini hanya ada 2 hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitri, yaitu kita syukuran pada Idul Fitri itu atas hidayah yang Allah berikan kepada kita ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Idul Fitri adalah hari syukuran atas hidayah, sedangkan Idul Adha adalah hari syukuran atas ditolongnya seorang hamba dalam berkorban untuk hidayah yang Allah berikan kepadanya. Hari Idul Adha adalah hari untuk memperingati pengorbanan kekasih Allah, Nabi Allah, Rasulullah, kakek dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Pada hari seperti hari ini beliau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perintah yang kelihatannya betul-betul ajib. Beliau telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang satu-satunya, putra yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini putra yang istimewa, putra yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri.
penyantun, pelembut, berbudi luhur. Tetapi tiba-tiba datang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Ibrahim alaihissalam menerima perintah itu dengan penuh ridho dan ikhlas karena beliau sudah punya kepahaman bahwa bila Allah itu menyuruh sesuatu yang luar biasa, pasti Allah akan mendatangkan pertolongan yang luar biasa juga. Bila Allah perintahkan sesuatu yang luar biasa, pasti Allah akan mendatangkan anugerah yang luar biasa juga. Maka Ibrahim alaihissalam menerima perintah itu dengan gembira. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin yang mendapat derajat kemuliaan itu beliau sendiri, tetapi beliau ingin putranya mendapat derajat kemuliaan seperti beliau. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah memanggil putranya. Beliau ingin tahu bagaimana pendapat putranya mengenai perintah itu. Beliau mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya inni ara fil manam anni atbahaka fangdur madza tara." Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Mafhum, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah menyuruh aku supaya aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Bagaimana pendapat kamu? Ini adalah ujian Ismail, anak Ibrahim, ditanya oleh ayahnya, bagaimana pendapat kamu mengenai perintah Allah ini. Ini adalah pelajaran penting bagi anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita menghadapi perintah Allah itu. Tetapi ternyata al-waladu sirru abih, anak itu meniru orang tuanya. Maka Ismail memberikan jawaban yang betul-betul mengembirakan ayahnya. Jawaban yang sangat diridhai Allah SWT, dicintai oleh Allah, sehingga jawaban ini ditulis dalam Al-Quran. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapat tikus termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa talahu liljabini wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Tatkala keduanya telah menyerah diri dan Ibrahim membandingkan anaknya atas pelipisnya, nyatanya kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ibrahim alaihissalam telah menyerah dengan perintah Allah. Ismail pun telah taslim atau pasrah pada perintah Allah. Maka saat itulah datang seruan dari Allah, engkau telah membenarkan perintahku yang ada dalam mimpimu, maka sekarang kamu akan mendapat anugerah yang besar. Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, anaknya diangkat menjadi Nabiullah, mendapat anugerah yang besar. Anak cucumu dipilih oleh Allah menjadi nabi-nabi dan wali-wali, termasuk dari anak cucu kamulah Allah memilih Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan dari seluruh nabi, bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cerita itu tidak putus begitu saja, masih ada terusnya, yaitu inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya demikianlah seperti balasanmu kepada Ibrahim, aku akan balas orang-orang yang berbuat baik seperti Ibrahim alaihissalam. Barang siapa berbuat baik seperti Ibrahim, yaitu menerima perintah Allah dengan ridha, dengan ikhlas, walaupun perintah Allah itu zahirnya sangat menyulitkan dan memberatkan, maka Allah membalas orang tadi sebagaimana Allah membalas Ibrahim alaihissalam dalam keluarganya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hakikatnya Idul Adha ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kalau kita ingin mulia, inilah jalannya Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika astabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, yang bukanlah dia termasuk orang-orang yang bersekutukan Tuhannya.
Jalan keluarga Ibrahim taslim, pasrah, bergembira dengan pengorbanan-pengorbanan, menganggap pengorbanan-pengorbanan adalah jalan menuju kemudian dunia dan akhirat. Kalau yang kita pahami dari Idul Adha ini, berarti kita ini mendapat manfaat besar, pelajaran yang sangat besar yang akan mendatangkan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan untuk menguatkan ini semua hadirin, maka kita disunahkan tasabuh dalam hari yang mulia ini dengan menyembelih kurban. Tasabuh meniru-niru, merenungi dan mengingati pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dengan harapan Allah SWT memberi anugerah kepada kita sebagaimana Allah SWT memberi anugerah kemuliaan. Apa yang dicita-citakan oleh orang ahli dunia ini, orang ahli dunia ini tidak punya cita-cita apa-apa kecuali makan, minum, tidur, kemudian mati. Tidak ada yang dicita-citakan kecuali seperti cita-cita binatang saja. Itulah orang-orang kafir. Orang iman punya cita-cita yang luhur, punya cita-cita yang tinggi, ingin hidup sekali ini menjadi sekekasih Allah SWT, ingin hidup sekali ini mendapat ridhonya Allah SWT, hidup dalam keadaan diridhoi oleh Allah, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah, menghadap kepada Allah dengan mendapat ridho Allah, masuk surganya Allah, menghadap kepada Allah, ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, para nabi dan para rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala, di istana-istana emas, istana-istana intan, sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari madu, dalam keadaan yang kekal, abadi, yang selama-lamanya, hidup terus, tiada mati, sehat terus, tiada sakit, muda terus, tiada tua, bergembira terus, tiada susah. Itulah hadirin cita-cita orang-orang iman. Apa cita-cita orang-orang yang tidak beriman? Makan, minum, tidur, ada apanya mereka adalah seperti itu. Wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilihi qul tamattu fa inna masirukum ilan nar. Orang-orang kafir itu telah menjadi sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Bersenang-senang hai orang-orang kafir, sebentar lagi kamu ke neraka. Maka Idul Adha ini kita mengambil pelajaran yang paling penting. Kita punya prinsip yang kokoh dalam hati kita. Pokoknya mengikuti perintah Allah, apapun bentuknya, bagaimana beratnya, pasti akhirnya dalam kemuliaan dan kesuksesan. Dan maksiat kepada Allah, bagaimana enaknya, bagaimanapun senangnya, akhirnya adalah kesusahan dan kehancuran. Itulah pelajaran Idul Adha. Dalam hari Idul Adha ini pula kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid sampai hari tasyrik yang 3 hari. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum dan zikir kepada Allah. Walaupun kelihatannya makan, minum, tetapi karena ikut perintah Allah, maka di hari tasyrik itu makan dan minum nilainya ibadah juga. Dan supaya di hari tasyrik itu ada orang puasa, maka tentu akan dihapus dosa-dosanya juga. Ikut perintah Allah itulah keberuntungan, apapun bentuk, dan menentang perintah Allah itulah kehancuran apapun bentuknya. Hari ini hari yang haji, dan dari seluruh dunia juga memperingati pengorbanan Ibrahim dan keluarganya. Mereka sekarang semua menuju ke Mina untuk melempar jumroh. Maksudnya di antara adalah mengingatkan pengorbanan Ibrahim. Ketika Ibrahim akan menjalankan pengorbanan ini, syaitan telah datang membisikkan kepada Ibrahim, bagaimana kamu akan menyembelih anak kamu satu-satunya? Maka dilemparlah syaitan itu oleh Ibrahim dengan batu sehingga lari, tetapi datang lagi, dilempar lagi, lari lagi, datang lagi, dilempar lagi, sampai 3 kali syaitan tidak kembali lagi. Inilah pelajaran buat kita hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Setiap kita akan
korban untuk kemuliaan dunia di akhirat kita dengan mengikuti perintah Allah, syaitan pasti datang membisikkan bagaimana kamu akan berkorban, bagaimana semestinya orang yang beriman pikirannya bagaimana kalau saya tidak berkorban. Kalau saya tidak berkorban berarti saya tidak berjalan pada jalan kemuliaan. Bagaimana saya akan mendapatkan kemuliaan? Syaitan membisikkan lagi, kalau kamu korban kamu akan rugi. Tetapi bisikan dari ahlul haq, kalau kamu korban justru kamu akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kamu korban akhirnya kamu akan mendapat keberuntungan. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ada seumpama dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Allah memberi kepada orang yang berkorban suatu perumpamaan, yaitu seperti petani yang menaburkan benih di sawah, sudah punya benihnya, punya padi di rumah, tinggal makan, kok malah dikorbankan dibawa ke sawah, dibuang di sawah. Apa yang terjadi? 1 biji padi justru melipat ganda 700 padi. Inilah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, orang yang berkorban untuk tanah saja, padi yang seharusnya tinggal makan saja dikorbankan ke sawah, akhirnya justru dapat padi yang dilipat gandakan. Bagaimana kalau orang itu berkorban untuk menciptakan tanah untuk Allah Subhanahu wa taala, hasil lebih berlipat ganda? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Adha mendidik kita untuk senang berkorban. Korban ini hakikatnya bukan korban tetapi menyebarkan benih, seperti para sahabat radhiyallahu anhu, karena mereka selalu berkorban, akhirnya kemuliaan telah datang kepada mereka di dunia sebelum di akhirat. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalna wa iyyakum fil sumratil muttaqin al-mu'minina al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warhamhum wa anta khairur rahimin.